Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini sebelum kita membahas soal UK PPPG UTBK-nya, pertama di sini ingin kami sampaikan bahwa untuk UTBK UK PPPG dalam jabatan guru tertentu tahun 2024, soal yang akan diujikan berdasarkan 8 kompetensi lulusan PPG. Soal tersebut diujikan untuk semua guru tanpa terkecuali, baik itu guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Baik Bapak Ibu, kita ingin tahu dulu dari 8 kompetensi itu yang mana saja sih? Baik, kita akan perlihatkan Bapak Ibu untuk 8 kompetensi tersebut. Nah, 8 kompetensi itu diantaranya kita lihat saja yang pertama ya, nanti Bapak Ibu bisa baca yang berikutnya. Di pertama itu mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Baik, langsung saja kita bahas soalnya Bapak Ibu yang tadi ya. Oke. Bu Siti mengajar dalam kelas yang tidak begitu bersemangat dalam pembelajaran. Bu Siti lalu berdiskusi dengan rekan kerja guru di sekolahnya untuk mengatasi permasalahan pembelajaran dalam kelasnya. Dalam hasil diskusi yang dilakukan dengan rekan kerjanya, Bu Siti akan melaksanakan pembelajaran dengan kegiatan inti siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja dan terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Hal ini merupakan ciri khas dari model pembelajaran titik-titik. A. Project Oriented Learning, B. Project Based Learning, C. Problem Based Learning, D. Cooperative Learning, kemudian yang E. Contextual Learning. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam soalnya, ya, nanti kan soalnya berbasis kasus Bapak Ibu ya di dalam soalnya. Soalnya panjang Bapak Ibu, tidak seperti soal-soal sebelumnya. Kalau soal-soal sebelumnya itu 3 kalimat, 2 kalimat itu cukup. Nah, tetapi nanti untuk soal di UK, PPPG, UTBK-nya di sini Bapak Ibu nanti akan diberikan soal yang begitu panjang ya. Tetapi pada intinya kalau Bapak Ibu sudah terbiasa membaca, saya yakin nanti Bapak Ibu akan menemukan pilihan jawaban yang cepat dan tepat. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu nanti soalnya dipahami. Nah, bagaimana caranya agar kita mudah memahami soal Bapak Ibu? Kita perlu belajar, berlatih. Itu yang perlu Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu memanfaatkan platform apa saja untuk belajar, mengasah kemampuan di dalam menjawab soal UK, PPPG, UTBK-nya. Nah, baik kita bahas untuk soal ini Bapak Ibu. Nah, di sini pada intinya Bu Siti itu akan melaksanakan pembelajaran dengan kegiatan inti. Siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja dan terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Nah, kalau masalah yang ditentukan sebelumnya, Bapak Ibu, pemecahan sebelumnya, itu nanti problem based learning, ya berbasis masalah. Nah, ini Bapak Ibu tidak berbasis masalah, tetapi dia di sini karena dia mengambil keputusan Bapak Ibu, berarti dia yang merencanakannya, mengatur dari kegiatan pembelajarannya, kemudian juga membuat kerangka. Membuat kerangka itu ada membuat perencanaan. Kemudian setelah merencanakan nanti dia akan membuat suatu hipotesis atau dengan kata lain adalah dugaan. Nah, dugaan sementara ini yang dinyatakan sebagai masalahnya ya. Ini adalah permasalahan. Nah, dari permasalahan ini perlu dipecahkan dengan cara bagaimana, yaitu
dengan cara melakukannya langsung ya, melakukan langsung kemudian baru akan memecahkan masalahnya. Nah, dari pemecahan masalah itu baru dibuktikan nanti apakah benar dugaannya atau tidak. Nah, maka pembelajaran ini Bapak Ibu lebih tepatnya adalah kepada project based learning. Nah, ciri khas dari project based learning itu ada perencanaannya Bapak Ibu ya. Setelah mereka merencanakan nanti baru mereka akan melakukan pelaksanaan. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Baik Bapak Ibu, kami membuka bimbel UK PPPG UTBK PPG dalam jabatan tahun 2024 untuk semua program studi kecuali bahasa asing, kemudian juga agama ya, serta bahasa daerah. Nah, untuk pelaksanaan bimbel ini Bapak Ibu akan kita mulai dari tanggal 6 sampai dengan 18 September tahun 2024. Dan kami akan bahas soalnya berdasarkan 8 kompetensi lulusan PPG guru tertentu di tahun 2024 ini. Untuk cek kelulusan atau testimoni bimbel kami Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa klik https://s.id/bimbel PPG. Oke, pendaftarannya Bapak Ibu ya silahkan hubungi kami di 081 803 358 023. Fasilitas yang kami berikan ada 10 pertemuan, gratis e-modulnya, gratis tryout, dan juga gratis video rekaman bimbel Bapak Ibu ya di bimbel yang kami adakan ini. Semoga nanti Bapak Ibu melalui bimbel ini bisa terbantu untuk kelulusannya. Bimbelnya kita laksanakan melalui tatap muka langsung melalui Zoom Bapak Ibu ya. Jadi kita bertemu langsung nanti di Zoom meetingnya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Seorang guru sedang merencanakan pembelajaran di kelas yang akan diajarnya. Guru tersebut harus merencanakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Guru tersebut membuat perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran kewarganegaraan. Terdapat kompetensi dasar berikut: menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika guru akan merumuskan indikator yang bisa dikembangkan, guru dapat pada tingkatan kognitif mencipta yang tepat adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu, di dalam soal ini begitu panjang ya, sangat panjang bahkan. Nah, oleh sebab itu, dibiasakan Bapak Ibu di dalam mengerjakan soal-soal yang panjang ya. Dan untuk soal ini Bapak Ibu, kata kuncinya itu nanti ada pada kompetensi dasar, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ketika nanti Bapak Ibu diminta untuk merumuskan indikator pembelajaran, nah maka nanti diharuskan Bapak Ibu sesuaikan dengan kompetensi dasarnya. Karena kompetensi dasar merupakan acuan utama di dalam membuat rumusan indikator, membuat tujuan pembelajaran, menentukan materi ajarnya, kemudian membuat kegiatan belajarnya, itu dari semuanya itu dari kompetensi dasarnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti rumusan indikator itu harus tertaut dengan kompetensi dasarnya. Baik, kita akan tentukan mana sih rumusan indikator yang tepat atau yang sesuai dengan kompetensi dasar yang diberikan pada soal. Nah, jadi harus disesuaikan dengan kompetensi dasar ini Bapak Ibu ya, tidak boleh melenceng dari kompetensi dasar. Kita lihat jawaban A. Menganalisis penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Nah, jawaban A ini Bapak Ibu untuk kompetensi yang dikuasai adalah menganalisis. Di sini sudah tepat Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat yang diminta adalah yang dikembangkan oleh guru itu kognitif mencipta Bapak Ibu ya. Berarti kalau mencipta itu nanti membuat ada hasil produknya. Ada hasil produk atau karya Bapak Ibu ya. Oke, atau dengan mencipta. Nah, kalau mencipta itu kan membuat sesuatu yang baru dari kata create. Nah, membuat sesuatu yang baru. Nah, maka jawaban A ini tidak tepat Bapak Ibu ya, walaupun di sana ada kata menganalisis penanganan pelanggaran hak. Nah, kalau di sini Bapak Ibu menganalisis penanganan pelanggaran hak itu juga materi intinya itu tidak dimasukkan, yaitu terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi jawaban A salah. B. Mengidentifikasi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pada kompetensi salah, kemudian juga pada materi inti yang disampaikan juga salah Bapak Ibu ya, kita eliminasi. Kemudian jawaban C. Membuat dan menganalisis penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, jawaban C ini Bapak Ibu kita lihat di sini ada kata membuat, ini sudah tepat. Karena apa tepat Bapak Ibu? Karena diminta untuk mencipta. Menganalisis oke boleh saja tetapi tidak sesuai dengan perintah pada menciptanya. Nah, salahnya di sini Bapak Ibu di materi inti yang akan dipelajari ya. Maka jawaban C itu salah. Sekarang jawaban D. Membuat laporan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dan yang bukan nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apakah jawaban D ini benar, Bapak Ibu, ataukah jawaban E yang benar? Karena kalau kita perhatikan jawaban D dan E itu sangat mirip sekali. Bedanya di mana? Nah, bedanya adalah kalau di jawaban D itu yang bukan nilai-nilai Pancasila. Apakah di jawaban E ada pernyataan yang bukan nilai-nilai Pancasila? Tidak ada. Nah, bedanya di sana. Nah, beda ini Bapak Ibu akan menentukan mana jawaban yang paling tepat atau yang benar ya. Nah, yang benar itu Bapak Ibu adalah jawaban yang E, bukan yang D. Kenapa yang E benar, kenapa yang D salah? Kita bahas yang D dulu, kenapa salah ya. Nah, Bapak Ibu, kompetensi itu kita ibaratkan sebagai perintah. Yang namanya perintah harus kita laksanakan. Nah, perintahnya adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran. Dan di D itu mengatakan bahwa membuat laporan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dan yang bukan. Nah, letak salahnya di sini Bapak Ibu adalah di dan yang bukan. Padahal di dalam kompetensi di soal itu tidak diminta untuk mencari yang bukan, tetapi yang diminta adalah yang nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban E. Kita perhatikan apakah sesuai dengan pertanyaannya. Pertama, pertanyaan di sini adalah kognitif mencipta. Kognitif mencipta itu ada pada membuat laporan. Kemudian yang kedua, ada di dalam kompetensi dasarnya yang diperintahkan adalah menganalisis. Nah, di sini ada kata analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini yang paling tepat Bapak Ibu dan sesuai dengan perintah atau materi yang diajarkan yaitu jawaban yang E. Jangan lupa Bapak Ibu mengikuti bimbel UK, PPPG, UTBK, PPG Daljab tahun 2024 ini yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 6 sampai dengan 18 September tahun 2024. Untuk pendaftaran dan pembayarannya Bapak Ibu dari tanggal 21 Agustus sampai dengan 6 September tahun 2024. Nah, nanti Bapak Ibu, bimbel ini kami laksanakan melalui Zoom meeting, kita langsung tatap muka.
Nah, cara mendaftarnya bagaimana? Silakan Bapak Ibu ketik daftar UKPPPG Daljab, kirim ke WA kami di 081803358023. Harganya hanya Rp200.000 saja. Bapak Ibu, selain bimbel kami juga ada produk e-book UTBK atau UKPPPG. Bapak Ibu sama saja ya. Di sini ada 8 kompetensi yang akan diujikan. Sudah mencakup semuanya Bapak Ibu. Harganya hanya Rp50.000. Pembeliannya juga melalui 081803358023. Itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.